Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 11 kelas 11 program keagamaan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk KPM daring kita mata pelajaran akhlak tasawuf. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan naungan keberkahan, mendapatkan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Mbak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita buka di bab ketiga Ad-Darsu As-Salis. Pada halaman 19 kita akan kulik lebih dalam atau kita akan pelajari lebih dalam istilah dari akhwal gitu ya, makomat dan akhwal itu. Atau teman-teman kemarin kita sudah membahas ya istilah-istilah dalam dunia tasawuf. Ada syariat, di mana syariat itu ya berkaitan dengan hukum-hukum, ya berkaitan dengan amalan-amalan, sholat, zakat, puasa, haji kita, itu adalah syariat. Kemudian setelah itu ada thariqah. Kalau di bab kedua itu dibalik ya, hakikat dulu. Padahal mungkin lebih tepat, lebih enak kalau misalkan thariqah terlebih dahulu. Jadi thariqah sendiri dibagi menjadi dua, thariqah am dan thariqah khas. Ini tidak ada di buku ya. Jadi thariqah yang di buku itu sudah langsung thariqah khas, nanti bisa ditambahkan. Jadi ahad atau perjanjian antara guru dan murid itu sudah thariqah khas. Sementara thariqah am itu ya mungkin saya atau mungkin teman-teman juga yang sampai saat ini mungkin thariqahnya masih thariqah am. Jadi jadi mengamalkan syariatnya ya, mengamalkan syariat secara umum, secara normal mayoritas orang, dan itu tidak masalah gitu ya. Menurut saya itu tidak masalah. Namun ada juga yang syariah yang khas. Jadi yang sudah ada perjanjian antara guru dan murid, sudah dibaiat seperti itu. Nah, yang syariat khas itu ya misalkan si murid berjanji tidak meninggalkan sholat 5 waktu, itu udah jelas ya. Kemudian tidak meninggalkan sholat ba'diyah mungkin misalkan, terus kemudian berjanji untuk nambah puasa Senin Kemis atau puasa Dawud. Nah seperti itu berarti dia sudah mengikuti thariqah khas. Mungkin teman-teman sudah pernah mengerti ya istilah thariqah Naqsabandi gitu ya, nama-nama Naqsabandi, Qadiriyah, kemudian Alawiyah dan lain sebagainya. Nah itu sudah termasuk thariqah khas. Kemudian dengan syariat, kemudian thariqah, nanti seseorang akan mendapatkan hakikat. Nah hakikat itu apa? Hakikat, nah kemarin juga sudah ya, hakikat itu adalah kita benar-benar merasakan atau kita menyadari, mengetahui bahwa Allah yang sudah menciptakan kita, bahwa Allah yang sudah mengatur kita. Nah seperti itu nih. Nah itu kurang lebih makna singkat dari hakikat. Nah, kemudian setelah itu ada istilah makom dan istilah ahwal gitu ya, dimana makom ini kedudukan, dan ini bisa kita capai dengan usaha gitu ya. Makomnya kita ini wong-wong sing sabar, misalkan sabar karena benar-benar karena tidak ada opsi lain gitu ya, bukan sabar yang berarti rendah sendiri ya. Makom kesabaran kita itu kesabaran yang karena tidak ada pilihan lain atau opsi lain gitu ya. Atau makom sabar kita supaya mendapatkan pahala gitu ya. Atau kita makom beribadah kita itu supaya kita bisa lulus, supaya bisa kuliah di Timur Tengah atau kuliah di Eropa misalkan, kayak gitu kan. Kita kadang seperti itu, kita kan beribadah, taat ibadah supaya Allah sayang nanti hajat kita duniawi tercapai. Nah kan yang seperti itu makom kita berarti masih makom rendah. Kemudian ada istilah lagi hal ya, ahwal itu berarti amrun dauki, sesuatu yang feeling gitu ya, sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita rasakan, yang kita mungkin tidak bisa yang tidak bisa kita usahakan. Jadi benar-benar amrun dauki yang kita rasakan. Nah kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab ketiga, yaitu lebih dalam, lebih detail tentang makomat dan ahwal tadi. Yang pertama mafhumnya, kemudian tabaqatuha, tingkatannya ya. Mafhumul makomati wal ahwali wa tabaqatuha, pemahaman tentang makomat dan ahwal dan tabaqah atau tingkatannya.
Yang pertama yang pertama kelompok pertama ada ikhlas sama mahabbah. Jadi ini kan sebenarnya rada mirip-mirip tapi juga berbeda gitu ya. Jadi ikhlas dan cinta gitu. Jadi yang benar-benar mana kita tingkatannya yang hanya bisa mencapai keikhlasan terhadap amalan yang kita amalkan, ataukah kita ketika beramal itu karena cinta. Kita sholat itu karena ya yang paling jelek tentu karena apa ya, karena takut adab gitu ya, terus kemudian kita bisa ikhlas baru setelah itu kita cinta gitu kan. Nah kemudian yang kedua, kelompok kedua ada zuhud, qanaah dan tawakal. Nah itu kan bertingkat-tingkat juga kelompok kedua ini. Kemudian nanti kelompok ketiga ada taubat, syukur dan sabar. Nah kita akan membahas tentang hal ini semuanya di bab ketiga ini. Kita masuk terlebih dahulu ke tamhid ya. Ke tamhid, at-tasawwufu martabatun aliyatun. Tasawuf itu adalah tingkatan yang tinggi gitu ya. Wa huwa islahul qalbi bil wuqufi ma'al adabi syar'iyyati, yaitu membenarkan hati dengan wukuf, dengan berhenti atau berdiri atau berposisi gitu ya, ma'al adabi syar'iyyati, bersamaan dengan adab-adab yang syar'i, dohiran wa batinan, baik itu secara dohir maupun batin ya. Adab syar'i yang dohir mungkin ya kita berbicara baik, kita santun dan seperti itu ya. Kemudian adab yang batin ya hati kita ya dijaga. Bisa jadi kita nunduk gitu ya, sopan, tapi dalam hati kita sebenarnya kita tidak menghargai, tidak menghormati orang tersebut. Nah itu yang perlu dibenarkan nanti. Fahuwa, dan maka dia atau ilmu tasawuf ini mabniun alal kitabi wa sunnati, terbangun atas kitab dan sunnah. Wadhalika, dan itu atau tasawuf itu bittiba'i syariatillahi ta'ala, dengan mematuhi perintah atau syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiba itu mematuhi tapi atau mengikuti tapi perintah gitu ya, mengikuti yang diperintahkan. Kamu melakukan lewat kene ini gitu ya, misalkan. Nah, kamu berjalanlah lewat sini ya. Oke, kita ittiba, mengikuti itu. Kemudian wal iktida itu mengikuti di belakangnya gitu ya, iktida. Kemudian bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fil akhlaki wal ahwal. Kemudian fil akhlak, dalam akhlak beliau, wal ahwal, dan dalam kondisi beliau. Nah, dalam artian ini ahwal di sini bukan dalam makomat al ahwal seperti itu, enggak ya. Kita ahwal di sini ahwal kondisi keseharian beliau, mungkin bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau bertingkah laku seperti itu ya. Kemudian wal akali minal halali, dan makan makanan yang halal, wa ikhlasin niyah fi jami'il afal, dan keikhlasan niat dalam semua pekerjaan. Fahuwa, maka sesungguhnya dia atau ilmu tasawuf itu atau tasawuf itu adalah maslakun, suatu jalan, qaimun, yang berdiri atau yang berposisi, yang didirikan, alal ilmi wal amali, atas ilmu dan juga amal. A'lahu, yang paling tinggi adalah ilmu tauhid. Wada'ul wajibat, dan meninggalkan atau dan mengerjakan, ada itu mengerjakan al wajibati, kewajiban qabla nawafili, sebelum yang tambahan-tambahan atau sunah-sunah. Jadi yang pokok itu yang kewajiban terlebih dahulu, baru nanti sunah-sunah. Kemudian baru jadi pertama itu tauhid, setelah itu yang kedua, ini bisa dinomori ya, ilmu tauhid, kemudian yang kedua adalah mengerjakan kewajiban dan meninggalkan kewajiban sebelum kesunahan. Mengerjakan kewajiban, baru setelah itu kesunahan. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kebaikan, ilmu tentang khair, kemudian zuhud, yaitu tidak terlalu menganggap cinta dunia gitu ya. Kemudian watahalli bi akhlaqil hasanati, dan kemudian berhias atau berakhlak dengan akhlak yang baik gitu ya. Jadi bir sama khair di sini saya belum menemukan apa perbedaannya ya. Mungkin kita anggap sama pun tidak apa-apa gitu ya. Ilmu yang tentang kebaikan. Kemudian setelah itu kezuhudan kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Kemudian tahalli bi akhlaqil hasanah, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita berhias dengan akhlak yang baik. Tahalli itu berhias. Nah, kemudian yang al maqamat dan ahwal. Sebenarnya kita sudah membahasnya, maqamat dan ahwal di sini.
di bab sebelumnya kan, istilah mustalah atau istilah-istilah dalam dunia tasawuf. Namun kita ulangi nggak masalah. Qad bahasna fil bab tsani 'anil maqamati wal ahwali. Kita sudah membahas di bab kedua tentang maqamat dan ahwal, ala anna bahwa sesungguhnya atau kita pahami dari bab 2 itu likulli insanin maqamuhu. Bagi setiap manusia itu dia punya makom. Aslinya kita itu punya makom, meskipun mungkin makom kita paling mendasar gitu ya. Saya dengan kalian itu sama kurang lebih gitu ya. Atau ya mungkin berbeda juga mungkin dengan kiai gitu ya. Kemudian beda lagi dengan guru nih kiai, kemudian beda lagi dengan para sahabat, kemudian dengan para nabi dan rasul kan berbeda juga. Nah, jadi kita itu mungkin paling mendasar makomnya itu masih sama, makom mendasar. Nah, bahwa setiap manusia itu punya makom alladzi istaghala birriyadati lahu, yang mana dia sibuk atau menggunakan atau mengusahakan makom tadi birriyadati lahu, dengan riyadhah kepada makom tadi. Jadi ya tingkatan makom kita itu sesuai dengan riyadhah. Riyadhah bukan olahraga nih, riyadhah amal usaha kita, amal kebaikan kita gitu. Bagaimana kita sholat malam, apakah aktif atau tidak, apakah kita puasa atau tidak, apakah kita bersolawat kepada Nabi atau tidak. Nah itu kan menentukan makom seseorang dengan riyadhah. Nah seperti itu, amalan-amalan seperti itu kan dinamakan riyadhah. Sementara itu titik ya, warriyadhati lahu titik, ini tidak ada titiknya. Wal halu huwa amrun daukiyun yahsulu li syaihi wal muridi fayata'assaru minhu al-qalbu wal jasadu. Sementara hal adalah amrun dauki, suatu amr, suatu perintah yang dauk, bukan suatu perintah, suatu hal yang dauk, yang ada di dalam diri, yang ada di dalam jiwa, yang tentu tidak bisa kelihatan gitu ya. Kita kayak ngerasakan manis kayak gitu kan, dauki. Dauk itu kan rasa. Nah, amrun dauki yahsulu li syaihi wal muridi, yang bisa dirasakan bagi seorang guru maupun murid. Fayata'assaru minhu al-qalbu wal jasadu, maka akan mendapatkan asar dari itu, mendapatkan bekas atau mendapatkan asar ya, mendapatkan petunjuk, bukan petunjuk, asar kayak bekas gitu ya, sisa. Minhu al-qalbu wal jasadu, hati dan jiwanya. Jadi zauk itu bukan berarti kolab, berbeda ya, tapi dengan zauk hati itu jadi berasa, hati itu jadi ada asarnya, jadi ada perkembangannya gitu ya, jadi ada bedanya gitu. Dengan adanya zauk, jasad apalagi gitu ya, dengan amal kita jadi mungkin lebih berkualitas. Nah, kemudian fal ahwalu mawahibun. Nah, ini kita sudah bahas di sebelumnya ya. Ahwal itu mawahib, berarti pemberian, suatu yang zauki, pemberian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqamatu makasibun. Sementara maqamat itu makasib, usaha, bisa kita usahakan. Wali anal ahwala ta'ti, karena sesungguhnya dan juga karena ahwal itu ta'ti, datang dalam artian diberikan oleh Allah. Ini bersama dengan mawahib gitu ya. Kemudian wal maqamatu tahsulu bi badlin, kemudian maqamat itu bisa didapat dengan usaha. Kemudian wasumiyal halu halan litahawulihi, dan hal itu dinamakan hal karena perubahannya. Jadi karena perubahan seseorang setelah mendapatkan amron zauki tadi, sebuah rasa tadi, itu berubah kan, nyata asar, ada dampaknya, dampak asar, tak asar itu dampak, ada dampaknya pada hati maupun pada jasadnya, maka tahawul, ada perubahan. Nah, kemudian makoman liqomatihi, dan makom itu dinamakan makom karena ada sesuatu yang didirikan dalam di situ, maksudnya ada sesuatu yang diusahakan di situ. Ya, seperti itu ya. Kemudian fasyariat, atau maka sesungguhnya syariat itu anta'budahu. Syariat itu Anda atau kita, mungkin ya lebih cepatnya anak Buddha ya. Itu kita menyembahhu, kembali kepada Allah. Kita menyembah Allah. Syariah itu kita menyembah Allah ya dengan sholat, dengan melaksanakan amal yang Allah perintahkan, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu syariah namanya, kita mengibadahi Allah, menyembah kepada Allah. Kemudian at-thariqah antaksudahu. Kalau thariqah itu Anda menuju kepada Allah. Maksudnya jalannya kan, dengan yang namanya thariqah kan saya tadi katakan ada ada khas ya. Kalau yang
am itu seperti mungkin ada yang masih am gitu ya. Kita pasti rata-rata masih am gitu ya. Nanti kalau khos dia sudah ikut tertentu, kemudian sudah baiat, sudah mengamalkan amalan tertentu gitu kan. Nah kemudian menuju kepada Allah itu kan ada jalannya sendiri-sendiri. Nah jalan am itu juga ya oke gitu, nggak masalah. Jalan besar oke, katakanlah gitu ya, jalan besar. Mungkin ada jalan yang cabang gitu, jalan yang mungkin sepi tapi lebih bagus jalannya, atau mungkin banyak rintangannya tapi lebih dekat. Nah mungkin kan ada yang seperti itu juga kan, kalau di jalan-jalan umumnya jalan gitu kan. Nah bagaimana kita menuju kepada Allah itu kan ada jalannya. Nah jalan yang umum atau jalan yang khusus, nah monggo. Sementara hakikat itu antasyhadahu, Anda menyaksikan, ada persaksian. Berarti kayak yang sebelumnya tadi dalam definisi hakikat. Definisi hakikat kan kita menyadari, kita meyakini bahwa Allah yang sudah menjalankan kita semua, yang sudah menciptakan kita, yang sudah menghidupkan kita, yang sudah memberi dua mata dan seterusnya. Nah, ini sama gitu ya, kita menyaksikan atau mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Autakulu, atau bisa juga Anda mengucapkan bahwa syariatul islahid dhahir. Syariat itu untuk membenarkan hal-hal yang dhahir, jadi sholatnya yang benar, kemudian zakatnya yang benar bagaimana gitu ya. Kemudian wa tariqatul islahid dhamair, sementara tariqah itu li islahid dhamair, untuk membenarkan dhamair, hal-hal yang dhamir, hal-hal yang katakanlah yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, seperti itu gitu ya. Jadi katakanlah tadi seperti kita beribadah gitu, selain sholat yang am tadi ya, sholat yang thariqah yang am tadi, selain kita beribadah 5 waktu, mungkin kita juga perlu wirid, perlu zikir kayak gitu ya, perlu zikir, perlu bacaan Al-Quran yang kita biasakan setiap hari. Nah itu kan juga perlu dibenarkan. Masa ya setiap hari kita bacanya tidak tepat gitu ya, kita malah baca qasidah, tapi qasidah yang tidak tepat misalkan, seperti itu. Yang itu kan berarti dia membutuhkan thariqah li islahid dhamair. Kemudian hakikat itu li islahid sarair. Nah yang lebih dalam lagi yaitu hakikat itu untuk islah sarair, jadi sesuatu yang lebih rahasia lagi dari dhamair. Kalau dhamair tadi mungkin ya zikir-zikir kita, kemudian niat kita mungkin juga perlu dibenarkan. Nah, sarair ini berarti lebih dalam lagi daripada dhamair. Ala kulli hal, yang jelas saya sendiri juga belum menemukan padanan makna yang sesuai untuk dhamair dan sarair ini ya. Perbedaannya apa? Yang jelas sarair ini lebih dalam maknanya, lebih rahasia lagi dibanding dengan dhamair. Kemudian nahnu nadkuru ba'daha ala sabilil ikhtisar. Di sini kita akan menyebutkan sebagiannya atas jalan yang ikhtisar, atas jalan yang ringkas gitu ya. Nah ini, jadi istilah sarair yang dimaksud di sini, atau maksudnya yang di sini adalah sebagian dari hakikat itu yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki asrar kita, sarair atau rahasia-rahasia dalam hati kita. Yang pertama nanti taubat, kemudian sabar, kemudian zuhud dan seterusnya. Nah nanti kita akan bahas definisi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan itu sesuai dengan yang ada dalam kitab ini. Oke, begitu saja ya teman-teman sekalian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.